wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan Tuan Syarif dengan suami beliau Kak Adi, kemudian Tuan awak Pak Saidu Sahar, kemudian Kak Rama Kak Rama, alhamdulillah luar biasa panjang umur beliau ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya kita diberi kemuliaan di sisinya, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara takziah bahwa yang meninggal adalah Ananda Zulfa Syarif. Beliau pada usia 39 tahun, anak kandung dari Wan Syarif dan Kak Ati, di mana anak beliau itu atau cucu beliau tinggal dua ya, dua yang ditinggalkan. Pertama sekali kita minta maaf, mungkin agak terlambat kita datang bertakziah karena jauh kan. Laika tiba hari Jumat tu, tapi waktu itu ada kendala, tidak bisa sampai kan. Akhirnya kita sepakati di orang rumah hari Minggu langsung, alhamdulillah dengan izin Allah, berkat Allah dan bersabuklah jauh beliau sama-sama. Jadi kita doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah memperoleh husnul khotimah. Apalagi beliau meninggal dunia dalam keadaan berjuang menegakkan agama Allah, wabil khusus dalam melahirkan. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan surga yang penuh nikmat yang tinggi di sisi Allah. Itu satu. Yang kedua, kalian yang Ustaz, Bapak, Ibu, Mama, Sadono, masa perjuangan untuk melahirkan memang perjuangan yang berat. Wa fisaluhu amain, itu baru menyusukan itu beberapa bulan, malah 2 tahun, amain 2 tahun. Tapi lebih sulit dari itu adalah melahirkan. Dan ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada para ibu, para istri. Tugas melahirkan itu dikatakan oleh Allah wahnan ala wahnin, berat di atas berat, artinya sangat susah, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bersabar, memeki-meki, meraung karena merasa sakit, malah ada yang sampai meninggal dunia. Tentu perjuangan ini dijalankan oleh para ibu. Karena itulah ibu ini memang besar besar pahalanya, derajatnya di sisi Allah. Semua ibu yang melahirkan itu sudah mengalami bagaimana wahnan ala wahnin ini. Perjuangan yang sangat besar melahirkan anak dan cucu mereka sehingga menimbulkan generasi. Maka tidak lain doa yang tulus ikhlas kita sampaikan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, anak kita diberikan doa, diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Dimana kalau kita lihat
ada beberapa mati syahid ya. Mati syahid itu namanya mungkin syahid dunia ya. Syahid dunia bahwa orang yang tercekik, orang yang ditimpa atau ditanduk hewan, orang yang terjatuh dan sebagainya itu termasuk mati syahid, apalagi dalam melahirkan. Jadi di suatu sisi ini adalah sesuatu kemuliaan bagi kita sebetulnya, bahwa salah satu dari anak kita itu diberi derajat yang tinggi oleh Allah, ditempatkan di tempat syahidnya, tempat duduknya yang mulia. Namun demikian bagaimanapun tentu kita juga bersedih ini, karena kita berharap anak kita itu panjang umurnya. Tetapi yang namanya umur itu tidak bisa kita tolak ansur. Itu adalah hak paten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap umur kita sekian. Tetapi Allah yang menentukan. Dan inilah yang disebut dengan ajal. Jadi ketika ajal itu sudah datang, maka tidak akan ada orang yang dapat menangguhkan. Iya Kak? Jadi latibo ajal kok tidak bisa kama-kama lah. Jadi tugas kita mengikhlaskan, semoga anak kita ini mendapat pahala yang sangat besar. Nah, tapi apapun ketika takana jo beliau ko nanti kita tetap berdoa ya wan ya. Allahumma firlaha warhamha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkholaha. Begitupun saudara-saudara kita yang sudah meninggal, datuk kita, kakek kita, nenek kita, udah kita, tuan kita, kalau ingat kita minimal kita sampaikan doa yang pendek ini, Allahumma firlaha, Allahumma firlahu. Nah, itu tugas kita yang masih hidup. Kemudian beliau meninggalkan, ini yang kedua, anak beliau dua saya. Nah, kita pelihara lah, oleh panjang umur kita bersama-sama, kita pelihara lah cucu kita sebaik-baiknya. Sehingga cucu kita kok menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pejuang agama Allah, menjadi anak-anak yang baik di mata Allah. Itu tugas kita tuh nani duit. Apakah kakeknya, neneknya, datuknya, mamanya, itu sadonya. Lalu yang ketiga, nah ini yang perlu kita pesankan, bahwa kita pun suatu saat nanti akan dijemput oleh Allah. Ya, saya akan dijemput oleh Allah. Dan kita ini dalam daftar tunggu ini. Daftar tunggu, suatu saat kita akan berangkai. Mungkin besok, atau entah tahun yang akan datang, atau dipanjangkan umur kita. Nah, intinya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri pasti akan meninggal. Maka kita jangan lupa berbekal agar kita pergi ke hadirat Allah dengan bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu adalah takwa kepada Allah. Berbekallah kamu, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Intinya kita tetap taat kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah, tetap berzikir, dan menghindarkan hal-hal yang berbau maksiat. Kalaupun ada sebelumnya kita berselisih dengan orang lain, berbeda pendapat dengan orang lain, melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tugas kita adalah minta ampun kepada Allah. Tobatlah kamu kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kamu, beristighfarlah kamu kepada Allah, betul-betul tobat. Barangkali ini yang kita sampaikan.
sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita ini diampuni dan semua kita yang hadir saat ini juga menjadi orang-orang yang soleh nanti di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.